Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi ansha wa bara wa khalaqal ma'a wa tara wa 'abda kulla shay'in qadara. La yaqibu an basarihi saghirun namli fil layli idza sara. ولا يعزب عن علمه مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الرحمن على العرش استوى له ما في السماوات وما في الأرض وما بينهما وما تحت الثرى. وإن تجهر بالقول فإنه يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو له الأسماء الحسنى. وأصلي وأسلم على نبي محمد المبعوث في أم القرى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. Hadirin dan hadirat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita sama-sama panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Ilahi Rabbi. Karena Allah Subhanahu wa taala kita diberikan nikmatnya iman dan Islam. Kita diberikan nikmatnya sehat jasmani dan rohani. Sampai kita diberikan nikmat yang besar, yaitu bisa memasuki bulan Ramadan dan beribadah di dalam bulan Ramadan. Bahkan ada yang menghatamkan Al-Quran, i'tikaf dalam masjid. Itu semua bukan karena kekuatan kita, bukan karena kita pintar, bukan karena kita kaya, bukan karena kita berilmu, tapi itu karena taufik dari Allah Subhanahu wa taala dan hidayah Allah. Allah lah yang menggerakkan hati kita agar kita sekarang hari ini bisa mendirikan Qama Lailatul Qadar, mendirikan malam Lailatul Qadar. Itu karena Allah. Hada min fadli Rabbi, ini karunia dari Allah. Hada min rahmati Rabbi, ini rahmat dari Allah. Salawat serta salam mari kita sama-sama panjatkan, kita sama-sama kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kita adalah umatnya baginda Nabi Muhammad SAW, umatnya akhir zaman. Akan tapi dalam hadis riwayat Muslim, nahnu al-akhirun, kita umat yang paling akhir, al-awwaluna fi yaumil qiyamah, nanti kelak akan pertama di hari akhir. Wa nadkhulul jannah, dan kita juga masuk ke dalam surga yang pertama dari umat-umat sebelumnya. Hadirin, kalau kita lihat umat-umat yang sebelumnya di dalam surat Al-Ankabut, mi'ata sana al-fasanatin illa khamsun. Umatnya Nabi Nuh itu 1000 tahun dikurangi 950 tahun umurnya. Ada juga yang umurnya umat-umat sebelumnya ribuan tahun. Bahkan diriwayatkan di dalam buku-buku banyak bahwa tingginya Nabi Adam itu panjangnya 75 meter. Bayangkan jika kita bandingkan dengan umat Nabi Muhammad, itu kira-kira 150 cm, sangat jauh. Mereka sangat kuat-kuat, mereka punya banyak waktu. Tapi kenapa pertanyaannya? Kita umat akhir zaman, nanti kelak dari akhir kita yang paling depan, bahkan kita yang masuk dalam surga yang Allah paling pertama. Amin amin ya rabbal alamin. Kenapa hadirin? Banyak, begitu banyak, bahkan Nabi Musa saja ingin menjadi, ketika tahu fadilah-fadilah keutamaan umatnya baginda Nabi Muhammad, Nabi Musa ingin menjadi salah satu umatnya baginda Nabi Muhammad. Saking pengennya mendapatkan keutamaan itu. Salah satunya hadirin, Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran. Nabi Muhammad menjadi sebaik-baiknya Nabi dan Rasul. Bulan Ramadan diturunkan Al-Quran kepadanya. Bulan Ramadan menjadi sebaik-baiknya bulan dalam setahun. Malam Lailatul Qadar diturunkan Al-Quran. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar, menjadi sebaik-baiknya malam dalam setahun. Umatnya baginda Nabi Muhammad SAW diturunkan kepadanya Al-Quran. Oleh karena itu menjadi umat sebaik-baiknya umat. Oleh karena itu kita selaku umatnya baginda Muhammad SAW banyak-banyak membaca Al-Quran,
banyak-banyak membaca artinya, memahami tafsirnya, melakukan semua perintah-perintah yang ada dalam Al-Quran dan menjauhi semua yang larangan-larangan di dalam Al-Quran. Yang kedua, sebabnya adalah Lailatul Qadar. Ada yang namanya Lailatul Qadar. Lailah artinya malam, tapi kenapa sering disebut malam Lailatul Qadar? Berarti Lailatul Qadar bukan ini. Lailatul Qadar khairun min alfi syahr. Pada malam itu, jikalau hamba ada seorang hamba Allah yang beribadah pada malam itu, Allah melihat dengan pandangan rahmat pada malam itu, maka seakan-akan dia melakukan ibadah sepanjang 83 tahun. Akan tetapi di dalam Al-Quran khairun, lebih baik daripada melakukan ibadah sepanjang 83 tahun. Amalan ibadah apa saja yang harus dilakukan pada malam Lailatul Qadar? Ada banyak. Seluruh amal ibadah, membaca Al-Quran, menghafalkan Al-Quran, memperbanyak doa, memperbanyak zikir. Akan tapi dalam hadis sahih dari Aisyah radhiyallahu anha, qalat ya Rasulullah, dari Aisyah radhiyallahu anha, wahai Rasulullah, araita in alimtu ayu lailatin Lailatul Qadar, mada aqul? Ya Rasulullah, bagaimana pendapatmu jika saya mengetahui malam itu adalah malam Lailatul Qadar? Apa yang harus saya baca? Quli, kata Rasulullah SAW, Quli Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya Allah, sungguhnya Engkau Maha Pemaaf, tuhibbul afwa, menyukai pemaafan, fa'fu anni, maka ampunilah aku. Kenapa di malam Lailatul Qadar memintanya pemaafan, bukan meminta harta, bukan meminta jabatan yang ada di dunia? Kita lihat hadirin, dalam kalimat ini al-afu artinya meminta maaf. Tapi ada kalimat di dalam Al-Quran yang kita selalu ulang-ulang dalam setiap hari adalah al-istighfar, al-maghfirah. Apa bedanya antara al-istighfar, al-maghfirah dan al-afu? Para ulama berpendapat qaribun minal ma'an, qaribun fil ma'na. Artinya sama-sama meminta maaf. Akan tetapi hakikatnya berbeda, bahwa al-afu adalah lebih dalam artinya daripada al-maghfirah. Kita lihat kalimat al-istighfar. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Dalam hadis riwayat Muslim, wa inni la astaghfiru fil yawm mi'ata marrah. Bahwa aku, kata Rasul, beristighfar meminta maaf kepada Allah seharinya 100 kali. Di dalam riwayat Bukhari, sebagai aktar min sab'ina marrah, lebih banyak daripada 70 kali. Itu Rasul dan Nabi yang sudah terjamin masuk surga, masuk dijaga Allah dari dosa-dosa. Bagaimana dengan kita yang enggak ada jaminan masuk surga, yang tidak ada jaminan masuk surga? Apa kita lebih banyak istighfar daripada Rasul? Ada juga yang namanya Sayyidul Istighfar, penghulunya istighfar. Dalam hadis, barang siapa yang membacanya fi nahar, dalam siang hari, dan dia meninggal sebelum malam hari, maka dia sudah dicatat menjadi penghuni surga. Orang qala hafil, barang siapa yang membacanya pada malam hari dan dia meninggal sebelum pagi hari, dia sudah tercatat namanya. Para ulama berpendapat bahwa al-maghfirah itu penghak Allah ampuni dosanya, Allah tutupi dosa kita, akan tetapi masih ada jejak rekodnya, rekod jejaknya masih ada di dalam buku catatan kita. Fulan telah melakukan maksiat seperti ini, akan tetapi Allah sudah ampuni. Tapi akan ada di catatannya. Berbeda dengan al-afu. Para ulama berpendapat al-afu ini artinya al-mahfu, artinya menghapus. Jadi artinya lebih dalam, maksudnya apa? Jika Allah mengampuni kita di bulan Ramadan, di Lailatul Qadar, tidak ada catatan sama sekali kita telah melakukan dosa. Allah catat, tapi Allah sudah ampuni dan Allah hapus. Makanya ada dalam hadis kayomi waladatu ummu, seperti seakan-akan kita keluar daripada rahim ibu. Dalam hadis kita ketika keluar Ramadan seperti kita keluar daripada rahim ibu yang suci, bersih, tidak punya dosa. Oleh karena itu, semoga kita yang hadir di majelis ini dan seluruh umat baginda Nabi Muhammad SAW Allah berikan kekuatan untuk melaksanakan ibadah di malam 10 hari ini, sampai kita bisa mendapatkan malam Lailatul Qadar. Kita bisa mendapatkan perhatian Allah
pandangan Allah, cukup pandangan Allah dengan pandangan rahmat, maka akan menghapus seluruh dosa kita. Dan Allah memasukkan kita ke dalam surga. Amin ya rabbal alamin. Allahumma waffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.